Selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda. Dan pastinya gue Andri. Seperti biasanya di sini kami selalu menceritakan pengalaman mistis dari kawan kumis. Dan sekarang kita udah mendapatkan lagi ceritanya nih. Dan ini tuh cerita mistis atau pengalaman mistis yang dikirim oleh Mas Wahyudi. Mas Wahyudi, oke. Sekali, jadi Mas Wahyudi ini tuh adalah seseorang yang berprofesi sebagai supir travel. Dan dia itu menemukan kisah mistisnya pada saat di perjalanan nih, Dri. Oh, di perjalanannya ya? Ya, dan itu begitu menyeramkan. Dari dia menemukan kejadian-kejadian aneh sebelum berangkat hingga menemukan sosoknya tuh di perjalanan gitu. Mungkin kita akan ceritain setelah yang satu ini ya. Oke. Bersama Kumis Podcast, ceritanya akan segera diputar. Oke, nah sebelum ke ceritanya nih, gue bacain dulu. Mas Wahyudi ini tuh berangkat dari rumahnya ke kantor travelnya tuh ya pukul 3 dini hari nih. Dan ketika itu tuh kantornya emang sepi banget tuh. Soalnya para supir-supir yang lain tuh memang banyak di booking sama ya rombongan-rombongan yang wisata ke luar kota lah gitu. Sehingga di kantornya sepi. Tapi jadi udah pada berangkat gitu. Jadi ketika sudah sampai di kantor travel itu tuh Mas Wahyudi ya biasa lah ya, berniat untuk memanaskan mobilnya nih, karena bersiap-siap untuk Prepare lah ya. melakukan perjalanannya nih. Nah, pada saat dia ini mengambil kunci mobilnya, oh iya nak, jadi mobilnya ini tuh memang diparkirinnya atau garasinya tuh di belakang dari kantor travelnya tersebut. Kalau di depan tuh biasanya bagian tempat menunggu para penumpang lah. Ya. Oke. Nah, di sini dia ketika mengambil kunci mobilnya, dia agak kaget nih, karena mobilnya tuh kok nyala sendiri alarmnya. Padahal kan kalau itu alarm tuh bisa nyala karena Ada gangguan atau getaran. ada gangguan, ada getaran, ya kayak gitulah, misalkan nyakadupak lah. Berarti ini tuh tiba-tiba menyala. Oke. Cuman ya hiraukan lah, mungkin ada kucing atau gimana lah. Error mungkin ya. Mungkin error. Meskipun gak masuk akal juga nih. Singkat cerita ketika dia lihat, udahlah dia matiin aja alarmnya dan menghampiri mobil tersebut. Terus nih di posisi garasinya itu hanya mobil itu doang atau memang ada beberapa mobil juga? Sebenarnya sih memang ada beberapa juga, cuman ya bisa kehitung lah 3 unit mobil nih, cuman tidak dipakai. tidak dipakai. Nah, di sini dia memulai untuk memanaskan dulu mobilnya. Ia nyalakan mesinnya. Sambil menunggu memanaskan mobil ini tuh dia ya biasa lah ya, sebat dulu nih. Tapi ini sebelumnya penumpang-penumpangnya udah pada ada atau belum? Ya kalau pada saat itu sih ketika datangnya Mas Wahyudi ini ke kantor travel belum ada tuh. Belum ada ya? Belum ada. Karena mungkin itu masih subuh. Ya masih subuh. Nah, di sini ketika lagi sebat, sontak dia ini agak dikagetkan lagi nih dengan ia lihat ke dalam mobil itu tuh ada kayak sosok bayangan gitu lah, bayangan orang. Nah, di sini karena dia bikinnya takutnya ada orang yang masuk tiba-tiba, ya orang-orang yang aneh lah atau gimana, curigakan. Karena memang mobil juga nggak dikunci sama dia tuh gitu. Nah, di sini dia langsung lari gitu ke arah mobilnya, berniat untuk ngecek ke dalam mobil nih. Ketika ia cek, kok seketika nggak ada apa-apa gitu, dan bayangan itu tuh seketika hilang.
Nah, di sini dia mulai agak kebingungan karena keanehan ini gitu. Karena kebingungan ini tuh ya nggak dipikirin secara berlanjut lah gitu. Positif aja ya. Positif aja. Di sini sekitar 30 menitan dan itu pukul udah menunjukkan 3:30 lah ya. Di sini dia bergegas lah untuk mengeluarkan mobil dari garasi menuju ke depan kantor travel nih ya untuk menaikkan para penumpang lah ya. Ketika ia dibawa keluar, di sini agak kaget Nang, karena kok tiba-tiba ada para penumpang gitu, udah para nunggu tuh. Dan di situ tuh sekitar 6 penumpang lah totalnya tuh. Nggak kedengeran dulu ya begitu pas begitu masuk ke kantor itu tuh. Iya betul. Dia ada lihat 3 orang penumpang yang di sini tuh dia tuh kok ada datar nih mukanya gitu kan, terus pada pucat gitu. Nah, Ada sakit mungkin. di sini dia berlogika atau memikirkan hal yang positifnya tuh mungkin kedinginan gitu kan, ya mungkin bener juga kata lu ya sakit gitu kan. Jadi ya udahlah, dia hiraukan aja, dia turun nih dari mobil berniat untuk memberitahu kalau mobilnya udah siap nih, udah siap untuk jalan lah. Nah, di sini ketika ia hampiri, ya memanggil para penumpang lah ya untuk segera masuk ke mobil. Nah, respon dari para penumpang ini tuh cuma ngangguk, terus senyum doang lah. Nah, interaksinya tuh agak kurang enak lah gitu. Cuman ya nggak dipikirin secara dalam juga sih. Masih ngantuk kali. Ya itu. Ya udah singkat cerita masuklah mereka ini. Nah, ketika di dalam mobil, preparean barang-barangnya udah dimasukin ke bagasi juga. Nah, cuman ketika membawa barang-barang ke dalam bagasi itu, di sini Mas Wahyudi mencium aroma kayak bau melati gitu. Nah, ya agak ngecek juga sih. Jadi barang yang ia bawa tuh ya coba endus dulu gitu kan, karena sangat bau melati banget nih. Menyengat banget karena mengganggu penciuman dia lah. Nah, ternyata di sini tuh ada salah satu koper yang baunya tuh di situ gitu. Sumber baunya tuh dia udahlah mikirnya mungkin dia bawa parfum bau melati lah ya gitu. Nah, cerita ketika udah udah dimasukkan semuanya, ya tutup, ya masuk nih ke dalam mobil. Berniat untuk memulai perjalanannya nih. Mas Wahyudi ini biasa lah ya berinteraksi lagi dengan para penumpang. Karena untuk menanyakan gimana udah siap belum gitu. Sama kayak awal dia interaksi. Yaitu jawabannya atau responnya tuh cuman mengangguk dan senyum doang. Nah di sini udahlah beliau ini memulai perjalanannya lah ya. Karena sudah mengangguk ya berarti ya oke lah. Gas gitu. Ya memulai perjalanannya itu udah pukul 4 lah, 4 dini hari. Nah di sini tuh jalan memang agak sedikit sepi juga nih. Ya hanya beberapa kendaraan lah yang dia lihat. Nah tujuan Mas Wahyudi ini tuh dari kota A ke kota B nih Nang. Memang jaraknya tuh sekitar menghabiskan waktu 3 jam lah. Lumayan lama ya. Ya lumayan lama karena 3 jam itu juga harus melewati jalan tol Nang. Nah di sini ini tuh Mas Wahyudi memang melewati jalan tol 3 jam tanpa macet itu ya. Iya betul. Ketika udah masuk ke jalur tol, di sini bau dari melatinya tuh makin menyengat nih Nang. Nah agak aneh karena kan baunya dari bagasi nih. Tapi nggak hilang-hilang. Kok malah makin bau gitu di dalam mobil ini gitu. Ya buka kaca mobil. Nah di sini nih salah satu penumpang yang jaraknya tuh nggak beda jauh kursinya tuh sama Mas Wahyudi ini bilang, Mas tutup kacanya, saya dingin. Nah di sini ya udahlah
mengikuti apa yang dikatakan oleh penumpang lah ya. Dan ini gue mau tanya dulu nih, dari 6 orang penumpang ini cowok apa cewek atau dua-duanya? Nah, di sini tuh 4 cowok dan 2 cewek nih. Nah, yang menyuruh menutup jendela itu tuh cowok nih. Nah, ya udah sudah cerita ya tutup, lanjutlah perjalanannya. Di sini dia ini agak kurang fokus juga karena mencium aroma bau melati itu. Nah, Mengganggu ya? mengganggu banget, masih terus lah. Dia ini gak sengaja lihat dari spion tengah ke arah belakang. Ia lihat ada salah satu penumpang, apa ya, matanya tuh kayak berputar-putar gitu lah, muter-muter gitu. Dan di sini dia kaget nih, lah itu ya aneh banget kok matanya muter-muter nih. Ini yang cowok ya? Yang cowok, karena keanehan itu dia lihat ke belakang. Si orang itu tuh nggak kenapa-kenapa gitu matanya tuh. Nah di sini mungkin dia pikirnya aroma bau melati itu yang bikin dia nggak fokus nih. Atau mungkin kebiasaan buruknya ya? Ya iya mungkin bisa jadi kayak gitu. Ya tidak berpikiran secara dalam juga. Di sini dia lanjutlah untuk menyupir lagi nih. Nah ketika ia lanjut perjalanan, di sini agak ada kendala nih. Ban mobil yang dikendarai Mas Wahyudi ini tuh mengalami bocor. Nah, karena udah nggak enak dia bawa mobilnya, ya udahlah, terpaksa dia harus kepinggirkan dulu mobilnya untuk mengganti bannya lah ya. Singkat cerita, ketika ia udah kepinggirkan mobilnya, ia turun. Ternyata ketika ia lihat memang benar bannya tuh bocor. Nah, cuman untungnya dia memang bawa perlengkapan alat-alat ya untuk mengganti ban, dan ada ban serepnya juga gitu. Ya coba bongkar dengan mengeluarkan dongkraknya dulu. Nah cuma nih ada keanehan di sini tuh, ketika ia membongkar bannya, ia dikagetkan dengan ada seekor kucing hitam nih. Nah, kucing hitam yang berada di pinggir Mas Wahyudi. Tiba-tiba itu tuh, ya ini kucing kok aneh tiba-tiba ada di sini, padahal kan sebelumnya dia nggak ada nih seekor kucing ini tuh. Nah ya udahlah, dia diemin. Ketika ia sudah mencepatkan bannya dan berniat untuk memasangkan ban serapnya, di sini ia lihat kucingnya tuh masih ngeliatin Mas Wahyudi nih. Nah, ya takut lah Mas Wahyudi ini itu ya dengan penglihatan kucing ini gitu. Karena dari tadi mungkin terus melihat Kayak yang aneh gitu kan. Nah di sini karena memang Mas Wahyudi juga takutnya ini kucing lari ke tengah jalan, takutnya ketabrakan. Ya berniat untuk ya udahlah kepinggirkan gitu nih kucing itu. Karena ya selain takut juga ya takutnya itu gitu, ketabrak sama mobil yang lain gitu. lagian ada kucing di jalan tol ya. Nah itu dia juga memang agak bingung. Jauh lah ke pemukiman warga tuh. Nah dia bawa kucingnya, dia kepinggirkan. Itu tuh agak jauh tuh. Di sini kucingnya tuh dia udah simpan dan dia langsung kembali lagi ke mobilnya nih untuk membereskan bannya itu. Akhirnya nih beres bannya tuh. Ya masuk ke dalam mobil. Nah di sini dia meminta maaf lah karena dengan kendala ini gitu. Ya hingga menghambat perjalanan lah ya. Tuh ketika memulai perjalanan tuh Mas Wahyudi ini tuh masih melihat kucing, seekor kucing itu. Nah ternyata kucing ini tuh masih melihat ke arah mobil Mas Wahyudi ini. Masih terus menerus ya. Terus menerus. Emang agak aneh juga lah ya dengan tingkah laku kucing ini. Nggak pergi-pergi gitu. Nah, akhirnya ya udahlah dia maju kan. Sekitar 15 menit kemudian di sini dia tuh mendengar suara tangisan nih. Nah. Cuman suara tangisannya tuh samar-samar nih. Nah, lama-kelamaan
si suara tangisannya tuh semakin keras atau semakin kedengeran lah. Ketika itu dia cek ke arah belakang, ternyata ada salah satu penumpang yang perempuan itu tuh sedang menangis. Nah di sini dia menanyakan lah kenapa gitu. Di pinggir perempuan yang nangis itu tuh ada salah satu perempuan juga kan. Nah di sini yang merespon dari pertanyaan Mas Wahyudi ini tuh perempuan sebelahnya. Nah ngeresponnya juga agak aneh, cuman senyum dan mengangguk doang. Ya menurut Mas Wahyudi ini mungkin gak apa-apa lah gitu. Dan akhirnya dihiraukan. Langsung lah dia melanjutkan lagi nih perjalanan. Nah di dalam perjalanan ini tuh memang suara atau tangisan perempuan itu tuh masih terus berlanjut. Nah Gak berhenti-berhenti. gak berhenti-berhenti. Nah di sini seketika dia sempat melihat lagi nih ke arah spion tengah. Ya untuk memastikan juga lah itu perempuan tuh masih nangis apa enggak nih gitu kan. Nah ketika dia ini lihat di spion tengah ini, terlihat juga semua penumpang laki-laki itu matanya ya berputar-putar gitu. Ini tuh berarti semuanya, Semuanya ini. bukan satu gitu. Nah itu bukan satu, jadi semuanya. Nah di sini nih karena dia ini udahlah aneh gitu kan, dia tidak berani untuk memastikan lihat ke belakang secara langsung. Jadi ya udahlah dia fokus aja lah. Udah nggak ada hati ya. Udah nggak enak hati, jadi ya udahlah fokus aja gitu mengendarai gitu. Soalnya logikanya mungkin kebiasaan buruk. Masa sih semuanya? Nah itu aneh. Nah di sini dia fokus melanjutkan perjalanan sampai akhirnya sampailah di gerbang tol untuk keluar, dan terdengar juga suara tangisan itu tuh seketika berhenti. Nah di sini dia agak aneh lah ya. Ketika dia udah keluar gerbang, nah beberapa meter lah nggak jauh dari gerbang tol, di sini dia menengok ke belakang untuk memastikan nih kok tangisan itu tuh berhenti gitu. Ketika ia lihat ke belakang, si cewek ini tuh memang benar berhenti nangisnya tuh. Dan terlihat juga cewek sebelahnya itu sedang mengusap air matanya. Cuma di sini tuh entah mengantuk apa gimana gitu, Mas Wahyudi lihat tuh kok yang diusapnya darah, nah bukan air mata gitu. Nah di sini dia kaget. Ditambah ketika ia lihat sekeliling penumpangnya tuh semuanya seketika matanya tuh berputar-putar, terus matanya tuh merah banget. Berarti pas dilihat 3 orang itu tuh masih berputar-putar gitu matanya. Masih itu. Dan tapi ini bedanya merah gitu. Merah karena dia takut, kaget lah ya, panik juga. Nah di sini tuh Mas Wahyudi makin yakin karena hal ini tuh udah nggak normal lah. Dan di sini Mas Wahyudi dengan keheranan dan kepanikannya mencoba untuk fokus kembali gitu Untuk mengendarai ya. untuk mengendarai. Namun sayangnya di situ tuh malah hilang kendali. Nah dan akhirnya mobil Mas Wahyudi ini tuh kebanting ke kiri hingga menabrak ya pembatas jalan gitu lah. Iya sih, dengan kepanikan seperti itu ya pasti apa ya? Ya pasti nggak fokus. Iya betul, mau difokus-fokusin juga gitu kan. Mobil udah gimana ya, gak bisa jalan, dan ya tahu bahwa di belakang tuh udah bukan hal yang normal gitu kan. Di sini dia berniat untuk keluar mobil ya untuk ngecek situasi dan meminta pertolongan lah gitu. Di sini dia udah keluar dari mobil, cuman ketika ia lihat ke arah dalam mobil, di sini nih nah,
semuanya itu seketika muka para penumpangnya hancur banget dan matanya tuh masih berputar-putar. Nah, coba kayak keluar darah juga gitu di situ tuh. Nah, di sini kan makin serem lah ya apa yang Mas Wahyudi ini lihat. Udahlah, dia ini memutuskan untuk udahlah gitu kan, lari aja gitu. Ini untuk apa ya, menyelamatkan dirinya. Menyelamatkan diri karena udah panik juga gitu. Dan tahu yang di dalam itu bukan manusia ya. Iya, betul. Itu udah pasti sosok makhluk gaib gitu. Betul. Nah, di sini karena ia tahu akan hal itu, jadi ia lari sampai ya berguling-guling sampai jatuh juga lah gitu. Dia ini ketemu dengan ya salah satu petugas gerbang tol lah. Nah, yang memang sedang bertugas. Berarti itu nggak jauh dari gerbang tol ya. Iya, memang nggak jauh gitu. Setelah keluar tuh ya. Ya, betul. Di sini dengan kepanikannya Mas Wahyudi ini tuh meminta pertolongan, meminta bantuan ke seseorang ini gitu. Nah, ketika ia sambil panik, ia menceritakan apa yang ia alami gitu kan, sampai kecelakaan ini itu terjadi gitu. Seseorang yang ya petugas tol ini tuh membantu Mas Wahyudi dengan ya mengajak Mas Wahyudi ini ke salah satu pos di gerbang tol. Jadi kembali lagi nih. Dan memang pasti melewati mobil itu. Mereka berdua juga berniat untuk ya sambil ngecek juga nih di dalam mobil ini. Takutnya ya Mas Wahyudi ini salah penglihatan dan memang itu tuh penumpang asli gitu. Halu lah ya gitu. Takutnya halu. Pas dicek gimana tuh? Ini nih pas dicek ya lihat nggak ada siapa-siapa. Nah, Di dalamnya tuh nggak di dalam siapa? Iya betul, nggak ada siapa-siapa. Dan kalau misalkan nih ya logikanya, kalau misalkan pada keluar kan pasti kelihatan lah gitu, karena itu tuh ya jauh dari pemukiman lah, pasti kelihatan lah gitu. Apalagi masih dekat dari situ-situ aja ya, dari gerbang tol tuh. Iya betul. Nah, cuman ketika petugas ini ngecek ke dalam, di bangku-bangkunya tuh malah ada darah nih, Nang. Jadi darah ada, Ada. nggak ada. Orang nggak ada. Tapi ini tuh banyak darahnya gitu di kursi-kursi itu tuh. Petugas ini tuh memang ngecek dulu untuk ngeyakinin ini tuh darah apa bukan gitu kan. Ternyata ketika ia cium memang bau amis dan itu tuh betul-betul darah. Di sini petugasnya juga ikutan panik nih, Karena nggak masuk akal ya. nggak masuk akal. Ya udahlah, dia ini keluar mobil dan mengajak Mas Wahyudi ini untuk lari lah ke arah pos gerbang tol ini. Kita menenangkan diri di sana aja mungkin gitu. Betul. Sambil ya mencari-cari bantuan. Cari bantuan, dan memang Mas Wahyudi juga berniat untuk menelpon bosnya nih. Ketika di pos sambil menceritakan ke para petugasnya gitu kan apa yang dia alami. Singkat cerita, beliau ini menelpon bosnya nih. Nah, ketika ditelepon, di sini tuh respon dari bosnya kayak menyimpan sesuatu hal lah gitu. Cuman bosnya itu udah menyarankan, ya udahlah, kamu kembali lagi nih ke kantor. Biar mobil tuh nantilah ada yang ngangkut gitu. Nanti diderek. Ada di daerah. Akhir cerita, Mas Wahyudi ini udah kembali ke kantornya nih. Dan keadaan udah siang lah. Di sini semua pada kumpul dan para sopir juga udah pada sampai lah. Udah pada balik ya. Udah pada balik. Nah, di sini nih Nal, ternyata bosnya ini tuh bilang ke Mas Wahyudi dan para supir-supirnya itu bahwa mobil itu tuh memang bekas kecelakaan. Dan pada saat itu tuh mobilnya sudah dibenarkan dan dibawa di salah satu cabang travel ini yang beda kotak lah. Cuman banyak gangguan. Jadi salah satu cabang itu tuh memang menyediakan kamar
karyawan gitu lah. Agak keganggu para karyawan tuh dengan ya mobil ini tuh suka nyala sendiri alarmnya, terus klaksonnya suka nyala sendiri. Oh, sehingga mobil itu tuh dibawa karena banyak gangguan ke kantor yang dimana Mas Wahyudi ini bekerja. Iya betul. Cuman dia nggak tahu ya. Iya betul kan, karena memang baru hari itu tuh dipindahinnya. Jadi gini, Mas Wahyudi ini tuh dan beserta supir-supirnya belum dikasih tahu, karena pada hari itu dipindahkan ke kantor Mas Wahyudi itu karena ya kantor Mas Wahyudi nggak ada kamar karyawan dan karyawan nggak pada diam di situ. Jadi hanya garasi lah ya. Jadi nggak akan mungkin ada yang terganggu lah gitu. Berarti kesimpulannya itu mobil bekas kecelakaan di kantor cabang yang lain gitu. Iya betul. Dan akhirnya dibawa ke kantor cabang yang ini. Iya. Oh, Ke kantor cabang yang Mas Wahyudi ini tuh kerja gitu. gila. Dan ini nih, lu ada yang kelewat di slide. Ternyata si bagasinya setelah dicek itu koper-kopernya nggak ada. Namun yang tersisa itu hanya ada kayak bunga melati. Betul. Nah di sini nih yang nggak masuk akal banget gitu. Yang awalnya itu dimasukin koper ke dalam bagasi dan tercium bau melati gitu ya. Iya. Tapi yang aslinya gitu setelah dilihat malah itu tuh hanya bunga melati. Bunga melati, pantesan aja gitu, sangat menyengat baunya tuh. Pengalaman mistis yang dialami Mas Wahyudi ini tuh sangat-sangat gimana ya? Sangat seram nih, jelas banget. Soalnya sampai Mas Wahyudi ini hilang fokus gitu kan. Ini juga gue baru dengar nih cerita yang benar-benar gak normal gitu. Namun udah kebayang lah gitu sama gue di posisi pada saat kejadian gitu. Ya pasti ya panik juga lah. Creepy, soalnya kan kayak apa ya, wajah-wajahnya tuh kayak matanya muter-muter, terus ada yang nangis, namun itu nangis darah. Iya betul. Ya kalau bisa dipikirkan secara logika sih, mata muter-muter kan agak Ya, gak masuk akal juga. nah, gitu. Kebiasaan buruk kan gak sesering itu ya. Gak sesering Apalagi ini itu. banyakan gitu. Nah ini berarti bisa disimpulin dia itu membawa penumpang yang padahal itu sosok Arwah. Ya itu tuh orang yang udah meninggal gitu dalam kecelakaan mobil itu. Ini pengalamannya sangat-sangat menyeramkan. Makasih banyak buat Mas Wahyudi udah mengirimkan ceritanya ke Kumis Podcast. Ya betul. Mungkin doa dari saya sehat selalu lah ya, banyak rezekinya gitu, dan katanya sekarang masih jadi supir travel ya. Semoga tidak Terjadi lagi. ya hal-hal seperti itu dijauhkan gitu. Ya betul. Apalagi sampai tragis gitu. Oh janganlah. Oke, mungkin hanya itulah ya yang bisa kami ceritakan gitu di Kumis Podcast. Maaf jika dalam penceritaannya banyak kekurangan gitu. Kesalahan juga. Nah itu. Oke mungkin segitu aja. Kita tutup aja. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode Berikutnya.